Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas salah satu kompetensi dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang pekerja yang bekerja di kantoran, terutama bagi mereka yang berada di level pelaksana atau level pengelola, yaitu salah satunya adalah mengenai aplikasi Microsoft Office. Tadinya saya bingung mau memulainya dari mana. Karena banyak sekali tingkatan kemampuan Microsoft Office, terutama Excel. Ini mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat mahir. Terlalu banyak materinya. Namun kemudian saya menemukan salah satu channel YouTube yang menyampaikan materi ini secara praktis, sistematis, dan gamblang. Yaitu channel YouTube Ignatius Rian. Jadi sekiranya nanti penjelasan saya kurang memuaskan Bapak Ibu dapat melihat channelnya Ignatius Rian. Nah, Bapak Ibu, saya dalam membuat video ini sekaligus turut meramaikan jagat ilmu pengetahuan. Tadinya rencananya ini hanya akan dibuat untuk kalangan internal, untuk kantor saya sendiri. Namun sekiranya informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, saya kira tidak ada masalahnya apabila Bapak Ibu ingin mengikuti video ini sampai dengan selesai. Karena video ini akan menjelaskan mulai dari hal yang sederhana sampai yang cukup kompleks yang seharusnya diketahui untuk tingkatan dasar orang-orang yang menggunakan Microsoft Office, terutama Microsoft Excel. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Microsoft Excel ini adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari instalasi Microsoft Office. Fungsinya untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah-perintah yang kita berikan. Nah, sebagaimana layaknya komputer itu akan mampu menerjemahkan perintah apabila dia memahami bahasa yang digunakan. Sehingga ketika kita ingin memerintah komputer, maka kita harus paham rumusan-rumusan bahasa yang digunakan oleh komputer itu apa. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memerintah Microsoft Excel agar dia mengikuti kemauan kita terhadap rumusan-rumusan yang kita inginkan. Nah, ada beberapa rumusan-rumusan dari Microsoft Excel yang perlu kita ketahui. Ini merupakan rumusan-rumusan dasar yang nantinya dapat dikembangkan lebih jauh lagi apabila kita sudah mengetahui rumusan-rumusan dasar ini. Yang pertama adalah rumusan sum. Sum ini adalah rumusan untuk menjumlahkan. Jadi kalau ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, kita menggunakan rumus sum, maka kita bisa menjumlahkannya. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sama dengan 15. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rumusan average. Average ini adalah rata-rata. Sebagaimana rata-rata adalah ketika kita mempunyai misalnya 3 kelompok data, kita ingin rata-ratanya, maka 3 kelompok data itu dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Namun ada rumusan sebetulnya tidak perlu melakukan secara manual. Kemudian yang ketiga adalah rumus untuk melihat ranking atau melihat tingkatan. Apabila kita memiliki sekian banyak data, misalnya data urutan nilai, kita ingin melihat ranking pertama, kedua, ketiga, atau ranking terakhir bagaimana, kita tidak perlu melakukan secara manual, ada rumusan yang disebut dengan rank. Selanjutnya ada rumusan if. If ini digunakan jika kita menginginkan syarat-syarat tertentu. Jadi ketika kita ingin memiliki data dengan memberikan syarat tertentu, maka kita bisa menggunakan rumusan if. Lebih jelasnya nanti akan lebih terang apabila diberikan contohnya. Kemudian selanjutnya adalah rumus count. Count ini artinya hitung. Berbeda dengan sum. Kalau sum menjumlah. Jadi beda dengan jumlah. Ini hanya sekedar deret angka. Jadi kalau misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, kalau dihitung, maka hitungannya adalah 5. Tapi kalau dijumlahkan menjadi 15. Jadi jelas bahwa sum dan count ini suatu hal yang berbeda. Kemudian ada rumusan max atau maksimal. Ini adalah ketika kita ingin mencari atau melihat
nilai tertinggi dari sebuah nilai atau dari sebuah kumpulan nilai. Kemudian min ini kita gunakan untuk mencari nilai terendah dari nilai yang terdapat dalam sekumpulan nilai. Kemudian selanjutnya kita dapat juga menggunakan rumus sum if. Sum if ini kita gunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu dengan menggunakan kata jika. Misalnya kita ingin melihat berapa jumlah laki-laki yang memiliki sepeda motor. Jadi ada kata-kata kriteria jika kita menggunakan sum if itu untuk menjumlahkan. Kemudian ada rumusan count if. Count if ini untuk menghitung dengan kriteria dengan menggunakan kata jika. Nanti kita akan jelaskan lebih jelas lagi melalui contoh-contoh. Kemudian rumusan selanjutnya adalah ada yang disebut dengan trim. Trim ya. Trim itu adalah ketika kita menulis di dalam Excel, kadangkala kata-kata atau huruf-hurufnya spasinya berjarak tidak sesuai. Maka kita bisa menyesuaikan spasinya secara menggunakan rumus, tidak manual. Karena kalau menggunakan cara manual, kalau kata-katanya banyak, kita akan kehabisan waktu untuk memperbaikinya. Tapi dengan rumus trim, kita bisa merapikan kalimat-kalimat tersebut yang berada di dalam Excel. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumus lower. Lower ini digunakan untuk ketika kita menginginkan kata-kata yang kita tuliskan ke dalam Excel, itu kita inginkan semuanya berhuruf kecil. Atau sebaliknya kalau kita ingin semuanya menggunakan huruf besar, kita cukup menggunakan rumus upper. Dan selanjutnya apabila kita menginginkan hanya huruf besar pada pangkal kata dalam sebuah kalimat, maka kita menggunakan proper. Nah, selanjutnya adalah rumus yang cukup penting, concatenance. Concatenance ini adalah rumusan yang sangat penting. Ini bisa menggabungkan kata, menggabungkan angka menjadi kode yang unik. Seperti ketika kita ingin membuat sebuah nomor kontrak. Nomor kontrak, jadi kita tidak perlu membuat manual, kita cukup menggabungkan antara tanggal, kemudian antara nama dengan bidang. Atau kita membuat nomor pendaftaran, kita bisa melihat tanggal pendaftaran, kita bisa melihat lokasi pendaftaran, kita gabungkan menjadi satu sehingga menjadi concatenance, sehingga dia membuat sebuah kata-kata unik untuk digabungkan. Kemudian kita juga mempelajari nanti tentang rumus len. Rumus len ini kita ingin mengetahui berapa panjang karakter, berapa jumlah karakter yang berada dalam suatu kalimat atau dalam satu kata. Kemudian kita juga nanti belajar tentang penggunaan rumus lab. Rumus lab ini digunakan untuk ketika kita memiliki sederet angka, kita menginginkan atau memenggal atau mengambil bagian awal angka, misalnya 3 angka pertama atau 4 angka pertama, kita bisa menggunakan rumusan lab. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumusan MIT apabila kita menginginkan angka yang berada di tengah-tengah sebuah deret angka. Misalnya angka ke-4 sampai ke-7 atau dan lain sebagainya sesuai keinginan kita. Kemudian kita juga bisa membuat menggunakan rumus right apabila kita memiliki sederet angka, kita menginginkan angka 4 angka terakhir atau 3 angka terakhir sesuai keinginan kita. Kita akan bisa menggunakan rumus right. Kemudian selanjutnya kita menggunakan rumus rundown. Rundown ini adalah kita ketika memiliki angka-angka yang menggunakan koma, kita menginginkan untuk dibulatkan ke bawah secara paksa. Jadi kita bulatkan ke bawah semua, maka kita menggunakan rumus rundown. Atau apabila kita menginginkan untuk mengkatrolnya menjadi lebih tinggi dari komanya, misalnya 7,6 kita ingin menjadi 8, kita bisa melakukan secara paksa dengan menggunakan rumus round. Artinya semua angka yang berkoma di belakangnya akan dibulatkan ke atas. Nah, namun apabila kita menginginkan untuk membulatkan secara menggunakan kaidah matematika, kita bisa menggunakan rumusan round. Selanjutnya kita ada rumus floor. Rumus floor ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya ketika kita ingin membulatkan sekumpulan angka, di mana angka ini kita inginkan angka berupa kelipatan sesuai dengan kita inginkan. Misalnya dari angka 1555, kita menginginkan di sana ada berapa kelipatan 50. Nah, kita bisa membuatnya. Nanti gunanya apa nanti saya akan jelaskan berikutnya.
itu menggunakan plur apabila ingin membulatkan kelipatan ke bawah. Apabila ingin membulatkan kelipatan ke atas, kita menggunakan rumusan Selling. Kedua rumus tersebut, baik plur maupun Selling, ini digunakan dengan cara memaksa. Jadi kita paksakan dia bulat ke bawah atau bulat ke atas. Apabila kita ingin membulatkan kelipatan sesuai dengan kaidah matematika, kita bisa menggunakan rumus M-Round. Selanjutnya, rumus yang cukup penting, bahkan kalau saya pikir ini sangat penting, adalah VLOOKUP. VLOOKUP ini sesuai dengan namanya, V itu adalah vertikal. Jadi gunanya adalah kita bisa mencari data dari sumber data lain yang bentuk tabelnya adalah tabel vertikal. Kemudian ada lagi rumusan VLOOKUP atau each lookup. Ini digunakan untuk mencari data dari sumber data yang berada di dalam tabel horizontal. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian juga kita nanti akan menjelaskan terkait dengan ketika terjadi error atau angka-angka yang tidak muncul ketika rumusan kita buat, kita bisa mengkategorikannya sehingga dia menjadi rapi, tidak menjadi coret-coret atau sesuatu yang sepertinya tidak terbaca. Kita bisa mengubahnya menjadi kata-kata yang lebih baik. Misalnya data tidak ditemukan, not available, atau dan lain sebagainya. Kita bisa membuat rumusan sendiri. Nanti contohnya mungkin akan lebih jelas. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana nanti cara mengcopy rumus. Karena ternyata masih ada teman-teman kita yang belum bisa ketika mengcopy rumus atau ketika dia tidak menginginkan rumusnya tersebut, bagaimana cara mengcopynya. Ini hal yang sederhana. Kemudian cara sederhana lagi yang akan kita tambahkan adalah bagaimana cara pembuatan kolom tanda tangan. Seringkali masih ada yang membuat kolom tanda tangan dengan menggunakan dua kolom, kiri kanan. Padahal dalam satu kolom dia bisa membuat tanda tangan kiri dan kanan. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi apa maksudnya. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang cara membuat jadwal kegiatan. Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, hariannya hari apa, ini kita akan bikin secara otomatis sehingga kita tidak salah ketika membuat tanggal dan harinya. Kemudian juga nanti kita akan belajar cara menyebutkan angka untuk keperluan dokumen kontrak. Contohnya begini, ketika kita membuat kontrak, biasanya di dalam kontrak itu ada kata-kata perjanjian telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal, bulan, dan sebagainya. Nah itu biasanya kan kita punya angkanya adalah angka 1, 2, 3. Tapi kita akan merubahnya menjadi teks sehingga nanti secara otomatis akan lebih mudah ketika kita menginginkan bahasa naratif ke dalam sebuah kontrak. Baik, Bapak Ibu, kita akan mempelajari ini semua secara bertahap, kan berdasarkan batch-batchnya. Pertama kita akan mempelajari di batch pertama atau batch 1. Di sini kita lihat ada sekumpulan data yang bisa Bapak Ibu lihat semuanya. Ada 7 data. Ini contoh saja, kalau 7 sebenarnya tanpa rumus kita juga bisa melihat. Tapi andainya jumlahnya 7.000, maka rumus ini akan menjadi rumus yang penting. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adalah di batch 1, yang kita pelajari adalah ini poin ini. Kita akan mempelajari tentang sum, average, rank, if, count, make, mean, kemudian sum ifs, count ifs. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, kita akan menggunakan tabel-tabel ini. Nah, jadi ini adalah tabel di mana ada nama, kemudian ada jenis kelamin, ada wilayah kerja, tabungan bulan pertama, tabungan bulan kedua, dan tabungan bulan ketiga. Nah, kita menginginkan atau kita ingin tahu total atau subtotal tabungan setiap orang ini berapa. Nah, disinilah kita menggunakan rumusan sum. Dan ini paling sering digunakan dan hampir semua orang tahu. Sum. Caranya adalah sama dengan sum, kemudian kita buka kurung, kemudian kita sorot angka yang akan kita jumlahkan. Dua yang ini, kemudian terus sampai 100, lalu kita tutup kurung. Kemudian enter. Setelah di enter, maka akan muncul jumlah tabungan dari tahun 1, 2, dan 3. Nah, untuk selanjutnya kita tidak perlu menghitung lagi, kita cukup mengkopinya dengan cara mengklik di ujung bawah kiri ini yang ada tanda plus, kita klik 2 kali, maka otomatis semua akan
ada angkanya tanpa dilakukan rumus ulang. Atau bisa juga dengan cara menariknya sama saja, itu bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menginginkan mengetahui rata-rata dari tabungan. Nah, kalau secara sederhana, sebenarnya kita gampang, nggak perlu pakai rumus juga bisa. Misalnya tabungan bulan 1 tambah tabungan bulan 2 tambah bulan 3 ditotalkan kemudian dibagi 3. Tapi kalau angkanya sudah sangat besar dan jumlahnya banyak, kita kan susah. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat rumus. Rumusnya adalah kita menggunakan rumus average. Sama dengan average, kemudian kita tanda kurung, sama seperti tadi, kita mengambil angka-angka yang akan di rata-ratakan. Kemudian kita beri tanda kurung. Bentar. Kita beri tanda kurung. Lalu di enter. Nah, maka rata-ratanya dapat. Rata-ratanya adalah 1,2 untuk nama pertama. Untuk nama yang lainnya, kita seperti tadi juga. Kalau tadi kita klik, ini kita seret saja ke bawah, maka dia sudah muncul semua. Nah, lalu ada satu lagi yang disebut sebagai rumusan rank. Yang ini, rank. Rank ini maksudnya adalah peringkat atau ranking. Kita ingin mengetahui mana yang memiliki total tabungan lebih tinggi atau memiliki tabungan lebih banyak. Kita bisa menggunakan ini. Atau ini biasanya digunakan untuk nilai. Ketika ada deretan nilai yang cukup banyak, kita ingin merankingnya, kita jangan menggunakan cara manual, kita bisa melakukan rumusan. Pertama adalah kita sama dengan, kemudian rank, kemudian tanda kurung, kemudian kita pilih satu nilai atau number yang akan dipilih untuk dibandingkan dengan nilai lainnya. Apakah dia masuk ranking berapa? Misalnya yang total tabungan 3,6. 3,6 juta, itu kita klik, kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita bandingkan dari seluruh nilai yang ada. Sehingga kita tahu urutan dia dibandingkan nilai yang semua yang ada itu berapa. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri tutup kurung, kemudian maka dia akan menjadi peringkat kedua. Nah, bagaimana dengan ke bawahnya? Kalau tadi semua kita seret saja ketika sudah dapat angka pertama, kita seret semuanya ke bawah, maka rumusnya akan berjalan. Tetapi kalau yang ini tidak bisa demikian. Karena kalau kita seret ke bawah, atau kita tekan ke bawah, angkanya akan seperti ini. Rumusnya rusak, rumusnya akan kacau. Kenapa? Karena untuk rumusan yang pertama, dia masih menggunakan rumus standar yang sudah kita buat. Tapi untuk yang kedua, dia bergeser lari tetap ke atas, sehingga hitungannya menjadi salah. Nah, oleh karena itu, ada caranya supaya rumusnya tidak bergerak. Caranya adalah dengan mengunci rumusnya. Caranya, kita ulang dari pertama, supaya bisa terkunci. Pertama tadi adalah, sebentar, pertama kita buat sama dengan, kemudian rank, kemudian kita beri tanda buka kurung, kemudian kita ambil rank yang pertama 3,6 tadi, kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita bandingkan dengan keseluruhan total tabungan semuanya sampai 1,9 ini. Nah, kalau tidak kita kunci, dia akan bergerak. Nah, maka kita kunci. Kuncinya adalah dengan menekan Fn F4. Nah, maka akan muncul seperti tanda dolar-dolar seperti ini, artinya nilainya sudah terkunci. Maka kita tutup kurung, di enter, nilainya tetap 2, tapi berbeda dengan tadi. Karena ketika kita klik ke bawah, rumusnya akan berjalan. Jadi ini menjadi ranking 1, ranking 2, berdasarkan jumlah yang terbanyak. Nah, lalu rumus selanjutnya adalah kita akan belajar tentang penggunaan rumus if. Nah, apa itu rumus if? Rumus if itu adalah apabila kita menginginkan status atau kriteria tertentu dari sebuah nilai. Sebagai contoh adalah dari total tabungan ini kita menginginkan memberi kriteria atau memberi statusnya apakah penamaannya. Misalnya kita tetapkan bahwa penamaannya adalah apabila total tabungan lebih dari 3 juta, berarti orang ini adalah hemat. Apabila tabungannya kurang dari 3 juta, maka dia boros. Nah, ketika kita ingin mengingat ini, kita bisa membuat rumusan di dalam status. Rumusannya adalah dengan cara, pertama kita membuat sama dengan if. Kemudian
kita kurung, kita pilih logical test. Logical test itu adalah angka yang akan kita tes. Kita tes adalah 3,6 juta satu ini. Nah, kemudian kita beri value in true. Value in true itu artinya kita ingin mengatakan apa? Nah, kita ingin mengatakan bahwa apabila tabungannya lebih dari 3 juta, maka kita buat tanda lebih dari 3 juta. 3 jutanya kita menuliskan 0 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jangan berikan tanda apapun. Nah, apabila lebih dari 3 juta, maka apa yang ingin kita katakan? Yang ingin kita katakan adalah kalau lebih dari 3 juta, maka dia bisa dikatakan hemat. Nah, maka rumus yang kita gunakan adalah kita memberikan titik koma, kemudian jangan lupa dalam Excel, apabila kita ingin memasukkan kata-kata bukan angka, kita harus menggunakan tanda koma atas, tanda koma 2. Maka kriterianya tadi, jika tabungan lebih dari 3 juta, maka kita menyebutnya hemat. Hemat. Kemudian kita tutup kurung, koma lagi, kemudian titik koma, kemudian kita harus mengisikan value in false. Value in false ini artinya apabila itu tidak terbukti atau bertentangan, maka apa yang kita isi? Kalau tadi, kalau dia lebih dari 3 juta hemat, maka kalau dia tidak sampai 3 juta, maka kita akan mengatakannya sebagai boros misalnya. Kita bikin lagi tanda koma atas, boros, kemudian kita kasih koma atas lagi, mohon maaf, bisa dulu, kemudian kita tutup kurung. Nah, lalu kita tekan enter. Maka dia akan menjadi hemat. Kenapa hemat? Karena dia menabung totalnya 3 juta. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Kita bisa tinggal klik 2. Jadi ada yang boros, ada yang hemat sesuai dengan rumusan status kriteria yang kita inginkan tadi. If. Jadi apabila lebih dari 3 juta tabungannya, maka dia hemat. Apabila kurang dari 3 juta, maka dia disebut sebagai boros. Nah, baik, artinya kita sudah menyelesaikan ada 3 rumusan. Ya, 3 rumusan. Pertama adalah sum, kemudian average, kemudian rank, dan if. O4 ya. Nah, selanjutnya adalah kita masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan rumusan-rumusan tersebut. Nah, ini contohnya. Kita ingin menghitung berapa banyaknya karyawan dan karyawati. Jadi semua pegawai ini kita ingin hitung. Kalau sekarang cuma 7, nggak usah kita hitung, kita ketahui. Tapi apabila angkanya banyak, misalnya ada sampai 1.000, 3.000, kadang ketika kita salah menomorkan ini, nomornya terlewat, kita salah menghitungnya. Atau ketika kita ingin melihat tabungan ini ada berapa yang memiliki tabungan, ketika angkanya ada yang 0, kita harus melihat, perhatikan dengan sesama dan menghitung satu-satu. Tapi kalau kita menggunakan rumusan, ini akan menjadi lebih mudah. Contohnya adalah kita menggunakan rumus count. Rumus count itu banyaknya ya, count. Bentar. Nah, rumus count ini kita gunakan caranya begini, sama dengan count, kemudian buka kurung, kita mengambil salah satu saja, misalnya total tabungan. Dengan melihat total tabungan ini, kita bisa melihat berapa orang yang menabung. Jadi kalau dia ada yang 0, dia nggak dihitung. Nah, ini semuanya kita akan ketahui jumlahnya adalah 7. Ya, ini karena memang angkanya 7. Tapi kalau angkanya ribuan, kita susah menghitungnya. Dengan cara begini kita tahu, oh ternyata yang memiliki tabungan ada 7. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung banyaknya karyawan berdasarkan nama? Nah, kalau berdasarkan nama, kita tidak bisa menggunakan rumusan count. Coba kita coba. Count, kemudian kita buka kurung, kita masukkan nama di sini, kemudian kita tutup kurung, enter, dia nggak bisa. Karena count tadi digunakan untuk menghitung angka. Sementara untuk huruf, itu kita bisa menggunakan namanya count A. Count A atau count A. Count tab. Kemudian kita masukkan nama, kemudian, nah, tutup kurung. Nah, ini untuk mengetahui
berapa jumlah, oh ini ternyata 6, oh ternyata masih ada satu lagi. Karena masih ada satu lagi, berarti rumusnya tadi kurang masuk. 181 ke bawah. Ya, ya ternyata 7 orang. Jadi jumlah karyawan dan karyawan itu ada 7 orang. Ini gampang mengeceknya karena jumlahnya sedikit. Kalau ribuan, kita pastikan dengan rumus ini. Kemudian kita ingin lihat tabungan yang paling banyak. Kalau kita ingin melihat tabungan yang paling banyak, itu berarti kita menggunakan rumus MAC. Sama dengan MAC, buka kurung, kita lihat total tabungannya. Kita sorot. Yang ini total tabungan, kita sorot sampai ke bawah. Lalu kita sorot, tadi sudah masuk. Kemudian kita berikan tutup kurung, kemudian enter. Maka nilai terbesar maksimal adalah 4.040.000. Benar nggak? Kita lihat. Ya, bisa. Karena angkanya sedikit kita gampang mencari. Tapi kalau sudah ribuan, kita harus percayakan dengan rumus ini. Itu untuk melihat tabungan yang paling banyak jumlahnya. Kemudian kita akan melihat tabungan yang paling sedikit jumlahnya berapa. Kita gunakan rumus min dalam kurung. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita cari, kemudian kita klik semuanya. Setelah itu kita balik ke rumus tadi. Kita tutup kurung. Enter. Angka yang terkecil ada 1,9. Benar. Selanjutnya adalah kita ingin melihat jumlah tabungan karyawan, jumlah tabungan karyawan. Nah, ini artinya menggunakan kata if. Jadi kalau tadi kita hanya menghitungkan jumlah tabungan saja, tetapi ini ada persyaratan tertentu, yaitu kita hanya minta menghitung jumlah tabungan karyawan. Jadi tabungan yang laki-laki saja. Bagaimana caranya? Kita menggunakan namanya sum if, karena kita menjumlahkan dengan kriteria tertentu yang kita inginkan. Sum, kemudian if, kemudian kita beri tanda kurung, kita melihat yang kita ingin lihat adalah karyawan yang dengan jumlah tabungan. Maka kita lihat dulu karyawannya. Karyawannya ini kalau kita lihat laki-laki perempuan berarti kan itu jenis kelamin. Maka kita sorot di jenis kelamin. Kita sorot di jenis kelamin sampai ke bawah. Ya. Kemudian kita titik koma. Selanjutnya kriterianya kita masukkan. Kriterianya apa tadi? Kriterianya adalah karyawan. Karyawan berarti laki-laki. Kasih L, titik koma. Kemudian apa yang akan kita lihat dari laki-laki itu? Adalah jumlah tabungan dari karyawan laki-laki. Berarti kita akan melihat jumlah tabungannya. Maka kita titik koma, maka kita summary-nya adalah dari jumlah tabungan. Summary, jumlah tabungan. Kita masukkan. Nah, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, maka jumlah tabungan karyawan laki-laki, hanya laki-laki saja, jumlahnya ada 13 juta. Bagaimana dengan perempuan? Tabungan karyawati perempuan. Sama saja, caranya adalah sama dengan sum if, kemudian kita beli tutup kurung, kemudian kita sorot laki-laki ini, laki-laki perempuannya kita sorot. Ya. Kemudian setelah itu kita beri titik koma, kemudian kita beli koma atas 2, karena perempuan, maka kita tulis P, kita tutup dengan P, kemudian kita beri titik koma lagi, kemudian summary-nya yang kita lihat adalah total. Ini yang akan kita perbandingkan. Ya. Tinggal kita berikan tutup kurung, kemudian di enter. Maka ini adalah jumlah tabungan karyawati. Karyawannya 13.850, sementara karyawatinya 650. Ini kalau jumlah sedikit bisa kita lihat, tapi kalau jumlahnya ribuan, rumus ini sangat membantu. Nah, lalu kita ingin melihat lagi, satu lagi adalah banyaknya karyawan yang hemat. Nah, ini kalau ini kita nggak meminta kita nggak minta namanya
jumlah ya, bukan disuruh menjumlahkan uang, tapi kita untuk melihat menghitung. Kita disuruh menghitung. Kalau banyak itu menghitung, bukan menjumlahkan. Nah, karena menghitung, maka kita menggunakan count rumusnya. Count. Tapi karena yang dihitung itu adalah banyaknya pegawai yang hemat. Berarti ada if-nya itu. Berarti kita menggunakan count if. Count if. Ya. Yang akan dilihat adalah statusnya hemat atau boros. Ini hemat atau boros. Kita pilih semuanya, kita blok. Kemudian kita beri titik koma lagi. Kita beri titik koma. Kemudian kriterianya tadi adalah hemat. Maka kita beri koma, hemat, kemudian kasih koma atas, kemudian kita tutup, enter. Maka jumlahnya adalah, banyaknya pegawai yang hemat adalah 4 orang. Nah, kita lihat, hemat, 1, 2, 3, 4 ya. Karena dia sedikit gampang dicek. Tapi kalau ribuan, sekali lagi kita bisa percaya dengan rumusnya. Kemudian, satu lagi ini adalah jumlah tabungan laki-laki di wilayah timur. Ini artinya kita menghitung jumlah. Kalau kita menghitung jumlah, berarti kita pakai sum. Nah, tapi yang kita hitung jumlahnya itu kriterianya banyak. Pertama, jumlah tabungan laki-laki wilayah timur. Berarti ada 3 kriteria. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita menggunakan sum if. Sum ifs. Sama dengan sum if, kasih S, kemudian tutup kurung, kita melihat sum ringnya, kita melihat apa yang akan diukur. Yang akan diukur adalah tabungan, jumlah tabungan. Jadi jumlah tabungan. Oke. Kemudian titik koma, kita akan melihat laki-laki di wilayah timur. Berarti laki-laki seperti tadi, kita menggunakan rumusnya L. Kita blok semua. Setelah kita blok semua, kemudian kita kasih titik koma, kemudian kriterianya adalah tadi laki-laki, berarti kita klik L, kemudian kita kemudian kita akan mengambil kriteria wilayahnya, wilayah Jakarta Timur. Berarti kita sort wilayah, wilayahnya kita sort. Oke. Kemudian berarti kita berikan lagi titik 2. Kita ingin adalah wilayah Jakarta Timur. Timur berarti kasih Jakarta Timur, kemudian koma atas, kemudian kita beri tutup kurung, enter. Ya. Jadi jumlah tabungan laki-laki di wilayah timur itu jumlah tabungan laki-laki di wilayah timur 7.150. Bagaimana dengan jumlah tabungan perempuan di wilayah pusat? Sama seperti tadi, maka sama dengan sum ifs, tutup kurung, kita lihat dulu sumbringnya. Sumbring itu adalah jumlah tabungan yang akan kita hitung. Sumbringnya, jumlah tabungan. Ini. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian yang akan kita hitung adalah kriteria pertama. Kriteria pertama adalah jenis kelamin. Berarti perempuan atau laki-laki. Maka kita sorot L sampai dengan P. Sampai dengan P. Kemudian kita beri titik koma lagi. Kemudian kriterianya. Kriterianya adalah, tadi adalah perempuan. Kalau perempuan berarti kita kasih koma, P, kita tutup, kemudian titik koma lagi. Kemudian kriteria kedua adalah wilayah pusat. Karena wilayah pusat, kita ngambil pusatnya di wilayah kerja. Wilayah pusat, maka kita masukkan wilayah pusat dari Jakarta Barat sampai Jakarta Pusat.
Kita masukkan, kemudian kita beri titik koma, kemudian kita beri kriterianya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, lalu kita beri koma atas, kita tutup, dan kita enter. Nah, maka jumlah tabungan perempuan di wilayah pusat, jumlahnya adalah 1.900. Nah, jadi kali ini di batch pertama ini kita sudah menyelesaikan rumusan-rumusan. Pertama adalah sum, kemudian kita sudah menghitung juga average atau rata-rata, rank juga sudah kita dapatkan, kemudian if, count, make, min, sum if, count if, dan count if. Nah, demikian teman-teman Bapak Ibu semua untuk di batch pertama ini. Untuk di batch selanjutnya, silakan saksikan video berikutnya, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di channel kami berikutnya. Terima kasih.